Saat bercinta dengan suami saya tidak sengaja mencakar tato di punggungnya, tapi dia sangat marah dan langsung memotong 2 jari saya. Setelah itu, dia memaki seluruh keluarga saya dan meninggalkan kamar tidur. Saya membalut luka saya sebentar, lalu masuk ke siaran langsung konsultasi hubungan untuk curhat. Semua orang membela saya, mengatakan pacar saya itu binatang. Hanya pembawa acaranya yang bertanya dengan serius, apakah tato di punggung pacarmu itu gambar botol? Mendengar itu, saya langsung tertegun. Bagaimana kamu tahu, tato di punggung Jiang Men, pacar saya, memang gambar botol? Botol bundar bermulut sempit yang sangat indah. Seluruh badan botol bermotif bunga anggrek yang tampak hidup. Saat pertama kali bertemu dengannya, saya juga merasa aneh. Siapa yang mentato botol di tubuhnya? Jiang Men menjelaskan bahwa, di kampung halamannya, itu sama seperti mentato Buddha atau Dewi Kuan Yin. Sebagai jimat pelindung, tapi hanya sedikit orang yang pernah melihat tato di punggungnya. Bagaimana pembawa acara ini bisa tahu? Ini hanya siaran langsung acak yang saya temukan. Pembawa acaranya bernama Feng Luan, seorang gadis muda. Sebelum saya masuk, siaran langsungnya membahas masalah hubungan. Tapi sekarang dia mengerutkan kening, dan mengeluarkan beberapa koin tembaga dari laci dan mengaturnya di atas meja. Tak lama kemudian, dia berkata dengan tenang, "Saudari, pacarmu memang bermasalah. Apakah rumahmu di daerah Shanghai? Seharusnya ada air di dekatnya." Saya segera mengangguk. "Benar." Feng Luan bertanya lagi, "Apakah pacarmu mandi setiap hari? Dalam situasi apapun, bahkan jika tidak bisa mandi, dia tetap mengelap tubuhnya?" Saya benar-benar bingung. Saya mengangguk lagi. Jiang Men terobsesi dengan mandi. Suatu musim dingin, kami mendaki gunung dan tersesat. Saya fokus mencari pertolongan, tapi Jiang Men terus menggumamkan terlambat. Lalu, di suhu di bawah 0 derajat, dia melepas semua bajunya dan menyiram dirinya dengan sisa air mineral kami yang tinggal sedikit. Saya langsung tercengang. Saat kami tidak tahu kapan akan diselamatkan, dia malah menghabiskan semua airnya. Tidak peduli nyawa saya. Untungnya, kami bertemu penduduk setempat yang menuntun kami keluar. Jiang Men menjelaskan bahwa dia punya OCD. Dia merasa tidak nyaman jika tidak kena air seharian. Saya marah lama sekali, tapi dia terus membujuk saya selama beberapa hari. Jadi saya tidak mempermasalahkannya lagi. Feng Luan bahkan tahu ini. Dia memang tidak mengada-ada. Saya menelan ludah dan bertanya dengan gugup. "Sebenarnya, ada apa dengan pacar saya?" Feng Luan mengangkat kelopak matanya dengan malas dan berkata, "Dia memelihara botol perempuan. Dia memelihara jiwa dengan tubuhnya. Botolnya adalah wadahnya, daging dan darahnya adalah medianya. Dia tidak bisa lepas dari air setiap hari. Jiwa yang dipelihara ini disebut botol perempuan." Saat itu, saya mulai meragukannya. Jika dia bilang Jiang Men mengalami gangguan jiwa, mungkin besok pagi-pagi aku akan membawanya untuk diperiksa. Tapi apa maksudnya memelihara roh di dalam botol? Bukankah itu hanya ada di novel? Kedengarannya tidak masuk akal. Feng Luan melihat keraguanku. Dia bertanya dengan tenang, "Sudah berapa tahun kamu bersama pacarmu?" Aku tertegun. 4 tahun. Selama 4 tahun. Apa kamu tidak pernah menyadari bahwa pacarmu punya kebiasaan bicara sendiri? Aku berpikir dengan saksama, tapi aku benar-benar tidak pernah melihatnya bicara sendiri. Feng Luan sedikit mengerutkan keningnya. Lalu dengan cepat dia mengerti. "Pasti kamu tidur terlalu awal. Kamu selalu tidur sebelum jam 12, kan?" Dia benar lagi. Aku pasti tidur sebelum jam 12. Tapi aku melirik jam. Sekarang sudah jam 11.58. Feng Luan bilang kamu bisa pergi melihat sekarang. Apapun yang kamu dengar, jangan gegabah. Bawa ponselmu dan aktifkan mode senyap. Setelah mendengarkan Feng Luan, aku hanya ragu beberapa detik lalu mengaktifkan mode senyap di ponselku. Lalu aku berjinjit ke kamar mandi. Perlahan aku menempelkan telingaku ke pintu. Aku hanya mendengar suara air mengalir. Aku merasa lega. Sepertinya dia memang belum selesai mandi. Dari kamar mandi terdengar suara orang berbicara terputus-putus. "Sakitkah? Maafkan aku. Kau jadi menderita." Itu suara Jiang Men, tapi kedengarannya bukan seperti bicara sendiri. Untuk mendengar lebih jelas, aku mengubah posisi. Aku berniat menempelkan telingaku lebih dekat. Tiba-tiba pintu terbuka tanpa peringatan. Aku berteriak kaget, kehilangan keseimbangan. Aku terjatuh ke arah kamar mandi, dan tepat ditangkap oleh Jiang Men. Dia menatapku sambil tersenyum kecil. Tidak sabar menunggu. Aku panik. Aku bertanya ragu-ragu. Aku mau minum air di ruang tamu. Tadi aku sepertinya mendengar ada suara orang berbicara di dalam. "Kau sedang bicara dengan siapa?" Jiang Men menjawab dengan tenang, tanpa menunjukkan keanehan sedikit pun. "Tadi aku menerima telepon. Adikku masuk rumah sakit karena usus buntu. Dia menangis terseduh-seduh padaku." Aku diam-diam merasa lega. Kebetulan ini terlalu menakutkan. Layar ponselku masih menampilkan siaran langsung. Aku meliriknya. Feng Luan menunjuk telinganya. Aku mengerti. Aku berbalik dan berlari ke ruang tamu untuk memakai earphone. Feng Luan berkata, "Pacarmu sedang berbicara dengan roh di dalam botol." Aku tertegun. "Apa kau tidak dengar? Pacarku sedang menelepon adiknya." Feng Luan sedikit mengernyitkan dahi. Kata-katanya membuatku merinding. "Apa kau tidak sadar kalau ponsel pacarmu ada di meja?" Aku menoleh. Ponsel Jiang Men memang ada di meja. Tiba-tiba aku ingat, Jiang Men baru saja ganti ponsel baru hari ini.
Ponsel lamanya ada di meja. Saat itu juga, Jiang Men keluar sambil membawa ponsel barunya. Melihatku panik, dia bertanya, "Ada apa?" Aku menahan diri dan berkata, "Tidak ada apa-apa, tadi aku membaca cerita horor dari Man Seng Xinyu." Agak takut, Jiang Men sepertinya menyadari sesuatu. Dia mendekat ke telingaku dan membujuk. "Marah ya?" Feng Luan menurunkan suaranya. "Raba punggungnya, di dekat mulut botol tato itu. Kau bisa meraba 2 tonjolan." Itu mata gadis botol. Tubuhku langsung menegang. Jiang Men memegang tanganku dan menatapku. "Kok tanganmu dingin sekali? Aku ambilkan air hangat ya." "Tunggu." Aku menahannya dan memaksakan senyum. "Bukankah tanganku memang sering dingin? Jangan pergi." Sambil berkata, aku memeluknya dengan kaku dari depan. Jiang Men langsung mencium leherku. Tanganku meraba-raba punggungnya. Tiba-tiba ada rasa aneh. Sekitar 2 atau 3 cm dari tulang punggungnya. Benar-benar ada 2 tonjolan yang simetris. Aku tak percaya dan merabanya dengan hati-hati. Kedua tonjolan itu tiba-tiba bergerak. Rasanya seperti bola mata yang berputar di balik kelopak mata. Aku ketakutan dan langsung mendorong Jiang Men. Jiang Men tertegun. Dia menarik tanganku menuju kamar tidur. "Aku tahu tadi aku sedikit kasar padamu. Jangan marah ya, aku hanya sedang ada masalah di kantor. Lain kali tidak akan lagi." Dia menarikku ke tempat tidur. Aku segera membalikkan layar ponselku ke kasur. Dan mencari alasan. Aku tidak marah. Aku mau tidur. Seperti biasa, Jiang Men menciumku. Lalu membelakangiku dan berbaring. Aku melirik Jiang Men. Baru saja akan berbalik. Tiba-tiba mataku terbelalak. Luka cakaran di punggungnya kok hilang? Perlahan aku mengambil ponsel dan mengarahkan kameranya ke punggung pacarku. Luka cakaranku hilang. Feng Luan berkata dengan suara berat. Biasanya jiwa orang mati akan menghilang. Tapi selalu ada orang yang tidak rela. Maka di desa-desa kuno tersebar sebuah metode. Menyegel jiwa orang yang telah meninggal di dalam daging dan darahnya sendiri. Lalu mencari orang yang lahir di tanggal, bulan, dan tahun yang sama dengan jenis kelamin yang sama untuk memberinya energi Jingqi. Setelah waktunya tiba, gadis botol akan merebut tubuh orang yang memberinya energi. Dan hidup kembali dengan wujud yang berbeda. Dia menatapku. "Kalau dugaanku benar, pacarmu sangat mementingkan ulang tahunmu, kan?" Aku seperti tersambar petir. Tanpa sadar aku teringat pertemuan pertamaku dengan Jiang Men. Saat itu aku baru lulus dan magang. Departemenku mengadakan acara kumpul bersama. Saat makan malam, Jiang Men mengusulkan sebuah permainan. Setiap orang menulis tanggal lahir mereka di selembar kertas. Lalu kita semua mengambilnya secara acak. Siapapun yang kita dapat, kita akan menyiapkan hadiah untuk mereka di hari ulang tahunnya. Dia mendapatkan aku. Ku selalu ingat tatapannya saat itu. Terkejut dan penuh harap. Di hari ulang tahunku, dia membawaku melihat kembang api di tepi sungai. Dia dengan lembut memakaikanku jaket dan berkata, "Hal paling beruntung dalam hidupku adalah bertemu denganmu." Setelah itu, dia mulai mengejarku dengan sungguh-sungguh. Aku yang belum pernah pacaran, mana pernah melihat hal seperti ini. Setelah bersama, dia sangat perhatian. Setiap ulang tahunku, dia selalu mengambil cuti, membawaku makan makanan enak, memilih bunga terindah, bahkan di ranjang. Dia juga sangat lembut di hari itu. Jadi hari ini, setelah aku mencakarnya, dia sangat marah sampai aku bingung. Sekarang, dengan rasa curiga, jika ku kenang kembali, semuanya terasa aneh. Katamu kau sudah bersamanya selama 4 tahun. Masa inkubasi wanita botol biasanya 3-4 tahun. Kau bisa kehilangan tubuhmu kapan saja. Cepat tinggalkan ruangan ini. Napas Jiang Men di sampingku perlahan menjadi teratur. Aku menggenggam ponselku erat-erat, menahan napas. Aku perlahan duduk dari tempat tidur, berusaha tidak mengeluarkan suara. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, Jiang Men tiba-tiba berkata, "Kau mau kemana?" Aku tersentak, menelan ludah. Aku berbalik dan berkata, "Perutku sakit. Aku mau ke toilet." Lalu aku membuka pintu dan keluar dengan tenang. Keluar dari kamar tidur, aku mengambil sepatu sembarangan, mengambil ponselku. Aku ingin kabur, tapi pintu utama tidak bisa dibuka. Karena panik, aku mencoba membuka jendela balkon, tapi semua jendela seperti dilas, tidak bergerak sama sekali. Feng Luan tiba-tiba berkata, "Foto tata letak rumahmu." Dengan tangan gemetar, aku mengangkat ponsel dan menunjukkannya padanya. Gawat, sepertinya malam ini adalah malam pencurian jiwa. Rumahmu sudah diberi penghalang. Kau tidak bisa keluar. Hatiku hancur. Aku hampir menangis. Lalu bagaimana? Sembunyi dulu. Ku akan cari di mana penghalangnya. Ingat, jauhi air. Aku panik dan melihat sekeliling. Aku membuka pintu ruang kerja dan bersembunyi di dalamnya. Aku tidak berani menyalakan lampu. Hanya bisa memeluk ponsel dan bersembunyi di balik rak buku. Saat itu, terdengar suara Jiang Men dari lorong. "Sayang, kau di mana? Kau main petak umpet denganku?" Aku memegang ponselku erat-erat. Dari earphone, Feng Luan berkata, "Saat dia tidak menemukanmu, reaksi pertamanya adalah kau bersembunyi, bukan keluar. Tidakkah kau merasa aneh?" Aku belum sempat bicara. Pintu ruang kerja terbuka dengan bunyi, klik. Aku mengintip melalui celah rak buku dan melihat Jiang Men masuk ke ruangan dengan tubuh basah kuyup. "Sayang, kamu sembunyi di mana?" Aku menutup mulutku rapat-rapat, tak berani bersuara. Jiang Men melangkah mendekat. Mataku terbelalak kaget. Helai demi helai rambut mulai tumbuh di punggungnya.
Lalu sebuah kepala muncul, suaranya yang serak dan tajam terdengar. Dia kemana? Kata Jiang Men. Pasti di dalam rumah. Dia tidak bisa keluar. Lalu dia berputar di ruang kerja dengan langkah berat. Perlahan mendekati rak buku. Aku menutup mataku erat-erat karena takut. Dia berhenti di depan rak buku selama beberapa detik. Beberapa detik itu terasa seperti berjam-jam lamanya. Akhirnya dia berbalik dan berjalan keluar. Aku membuka mata dengan perasaan lega setelah mendengar suara pintu tertutup. Napasku terengah-engah. Saat itu, suara Feng Luan terdengar. Dia akan segera menemukanmu. Kamu harus bersembunyi di tempat lain. Tapi rumahku hanya sekecil ini. Di mana aku bisa bersembunyi? Tuan, tolong aku. Aku bisa membayarmu. Berapapun akan kubayar. Saat itu, Feng Luan berdiri. Dia berjalan beberapa langkah tanpa tujuan di dekat meja. Dia mengeluarkan segenggam kacang merah dari sakunya dan menaburkannya. Lalu dia mengerutkan kening dan berkata, "Tata letak rumahmu aneh. Seharusnya ada ruang rahasia di rumahmu. Itu juga tempat penyamarannya. Aku akan naik taksi ke rumahmu sekarang. Cepat cari ruang rahasianya. Tidak ada waktu lagi." Mendengar tidak ada langkah kaki Jiang Men di luar, aku dengan hati-hati mendorong pintu rak buku dan perlahan merangkak keluar. Tiba-tiba setetes air jatuh di tengkukku. Ketemu, seluruh tubuhku membeku. Aku dengan kaku menoleh ke langit-langit, dan bertemu dengan Jiang Men yang sedang berbaring di atas lemari sambil tersenyum menyeringai kepadaku. Aku menjerit sejadi-jadinya. Aku merangkak masuk ke kamar tidur dan segera mengunci pintunya. Suara gedoran keras terdengar dari luar pintu. Jeritan wanita terdengar. "Buka pintunya cepat." Saat itu, Feng Luan berkata dengan cemas di earphone. "Cepat cari ruang rahasianya. Ada di kamar ini." Mendengar itu, aku segera mencari di kamar tidur. Tapi aku sudah memeriksa seluruh kamar. Bahkan aku sudah meraba-raba lantai. Aku tidak menemukan pintu masuk ruang rahasia sama sekali. Tiba-tiba pergelangan kakiku terasa dingin. Aku melihat ke bawah. Pergelangan kakiku dililit rambut hitam. Tadi aku tidak sengaja menyenggol vas bunga saat memindahkan meja. Airnya tumpah ke lantai. Saat ini, rambut mulai tumbuh di tempat-tempat yang basah di lantai. Feng Luan berkata dengan cepat, "Keringkan airnya dengan kain." Aku segera melempar semua pakaian di lemari ke lantai. Rambutnya berhenti tumbuh dan mulai putus. Roh botol tidak bisa hidup tanpa air. Hati-hati, jangan sampai menumpahkan air lagi. Dadaku berdebar kencang karena takut. Aku segera menyiramkan sisa air di vas ke tanaman. Lalu aku buru-buru menggeledah lemari. Tanpa sengaja aku menjatuhkan kotak penyimpanan Jiang Men. Aku menyapunya ke samping. Pandanganku sekilas melirik dan aku langsung tertegun. Ada banyak barang lama di dalam kotak itu. Salah satu foto membuatku merinding. Itu adalah foto seorang pria dan wanita. Prianya adalah pacarku yang sudah kukencani selama 4 tahun. Wanitanya adalah Feng Luan, penyiar yang sedang berbicara denganku. "Ada apa? Sudah ketemu?" Suaranya di earphone membuatku merinding. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat ponselku. Di layar, Feng Luan sedikit mengernyitkan keningnya dan persis sama dengan yang ada di foto. Aku menelan ludah dan bertanya, "Siapa kau sebenarnya? Kau kenal Jiang Men?" Dia hendak berbicara, tetapi ketukan di pintu tiba-tiba berhenti. Kemudian terdengar suara langkah kaki mendekat. Suara Jiang Men terdengar cemas. "Sayang, kau baik-baik saja? Tadi aku lihat kau ke toilet lama sekali. Kupikir kau keluar. Jadi aku mencarimu. Aku lihat dari CCTV kau ada di rumah. Kenapa lantainya basah semua?" Aku langsung melihat ke arah pintu. Jiang Men baru saja keluar. Mungkinkah yang di ruang belajar itu bukan Jiang Men? Secara naluri aku berjalan menuju pintu. Saat aku hendak memindahkan meja rias, Feng Luan buru-buru mencegahku. "Jangan percaya, aku memang mengenalnya. Sekarang tidak ada waktu untuk menjelaskan. Kalau kau tidak segera menemukan ruang rahasia, kau akan mati." Aku tersadar dan cepat-cepat mempertimbangkan pilihan. Entah itu manusia atau hantu yang ada di luar sana. Meskipun aku tidak tahu apa itu ruang rahasia, setidaknya itu adalah jalan keluar. Aku mundur 2 langkah, lalu aku menambahkan 2 kursi di atas meja rias. Saat mencari ruang rahasia, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Tidak lama setelah pindah ke rumah baru ini, suatu malam aku terbangun karena haus. Dalam keadaan setengah sadar, aku melihat Jiang Men berdiri di depan meja rias, menempelkan wajahnya ke dinding dengan ekspresi penuh kerinduan. Saat itu kupikir aku sedang bermimpi. Sekarang aku berpikir pintu masuk ruang rahasia pasti ada di dekat meja rias. Saat itu, terdengar suara keras dari luar pintu. Suara wanita yang melengking bercampur dengan teriakan marah Jiang Men. "Buka pintunya, cepat buka pintunya." Aku melihat jam, tinggal 10 menit lagi sampai jam 1. Aku berlari ke tempat meja rias sebelumnya berada. Tanganku meraba-raba dinding. Membuka pintu menghadap sungai adalah pertanda buruk. Dinding segitiga terbalik adalah tabu. Semua dekorasi dan tata letak rumahmu adalah pantangan. Pintu masuk ruang rahasia pasti ada di tempat yang paling angker. Raba kepala tempat tidur. Apakah ada bagian yang tidak rata? Mendengar perkataan Feng Luan, aku segera merangkak ke bawah tempat tidur. Aku meraba dinding kepala tempat tidur dari bawah ke atas. Tiba-tiba aku meraba bagian yang cekung. Aku terkejut dan segera memeriksa. Saat itu, aku merasakan hawa dingin di belakangku. Aku menoleh dengan cepat. Kulihat beberapa helai rambut masuk melalui celah di bawah pintu. Jumlah mereka semakin banyak dan padat.
Aku berteriak dan akhirnya menemukan sakelar lampu. Lalu menekannya dengan keras. Sebuah pintu masuk seukuran kotak muncul di dinding di samping tempat tidur. Aku segera merangkak masuk dengan cepat. Rambutku hampir saja tersangkut di pintu yang menutup. Jiang Men masuk tanpa alas kaki. Aku baru saja merangkak masuk ke ruang rahasia ketika aku menyadari ponselku terjatuh di samping tempat tidur. Tanpa ragu, aku mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tiba-tiba, sepasang tangan mencengkeram pergelangan tanganku. Jiang Men mengintip ke bawah tempat tidur. Hehehe, ketemu kau. Aku mencoba menarik tanganku, tapi tidak bisa. Dalam kepanikan, aku menusuk matanya dengan tangan satunya. Terdengar jeritan campuran antara pria dan wanita. Aku meraih ponselku dan segera mundur ke ruang rahasia. Dalam sekejap, pintu ruang rahasia tertutup. Feng Luan berkata, aku baru saja menghancurkan satu titik mata rantai di komplek apartemenmu. Sakelar ruang rahasia sudah tidak berfungsi. Dia tidak bisa masuk untuk sementara waktu. Tapi itu tidak akan menahannya lama. Kau harus membantuku menemukan sesuatu. Aku duduk dalam kegelapan, terengah-engah. Menemukan apa? Guci di belakang Jiang Men. Itu guci abu jenazah. Mendengar itu, aku tertegun. Kulihatku merinding. Katakan dulu padaku siapa kau sebenarnya. Setelah terdiam beberapa detik, dia berkata, aku adik seperguruan Jiang Men. 5 tahun lalu, setelah cinta pertama Jiang Men tenggelam, dia menjadi gila. Dia mulai mencari berbagai macam ilmu gaib untuk membangkitkannya. Metode, botol pencuri jiwa, itu dulunya hanya sebuah cerita yang kukisahkan padanya. Aku tidak menyangka obsesinya begitu dalam. Sampai-sampai dia benar-benar melakukannya. Sekarang, satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu adalah menemukan guci abu jenazah cinta pertamanya. Hancurkan guci abunya. Baru roh botol itu akan benar-benar musnah. Seluruh kejadian ini terasa seperti mimpi. Aku duduk terpaku, tak percaya. Hingga suara gedoran terdengar lagi. Aku tersadar dan segera menyalakan senter ponselku untuk memeriksa ruang rahasia. Aku mencari di lemari dan laci, tapi tidak menemukan guci abu yang disebutkan Feng Luan. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada tempat tidur. Ada boneka di atas selimut, dan ada sesuatu yang menggembung di sebelahnya. Aku menelan ludah dan perlahan mendekat. Ku singkap selimutnya. Sebuah guci bermulut sempit dengan ukiran bunga tergeletak di tempat tidur. Aku cepat-cepat mengambil guci abu itu dan mundur ke dekat jendela. Jiang Men berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Sayang, apa yang kau pegang? Berikan padaku. Wajahku pucat pasi saat aku mencoba membuka jendela dengan tangan gemetar. Feng Luan benar, hanya jendela ini yang bisa dibuka. Tapi aku menghadapi masalah besar. Jika aku memecahkan guci abu sekarang, roh botol itu akan lenyap. Tapi bagaimana jika Jiang Men mengalami gangguan jiwa dan bunuh diri bersamaku? Tapi jika aku tidak memecahkannya, bagaimana aku bisa memanjat keluar sambil memegang guci abu ini? Bagaimana aku bisa memanjat keluar sambil memegang guci abu ini? Berikan guci abunya padaku. Feng Luan mengulurkan tangannya ke arahku dari bawah. Tanpa pikir panjang, aku melemparkan guci abu itu kepadanya lewat jendela. Mata Jiang Men melotot penuh amarah. Dia mendorongku dengan kasar dan melompat ke bawah, mengejar guci abu itu. Hebatnya, aku melompat dari ketinggian itu tanpa cedera sedikit pun. Aku melihat Feng Luan berlari keluar sambil membawa guci abu. Jika aku tetap tinggal di rumah ini, aku pasti mati. Aku melihat ke bawah dari jendela. Dengan nekat, aku melompat ke bawah. Saat mendarat di halaman, aku mendengar suara tulangku retak. Kakiku patah. Aku merangkak keluar kompleks sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Belum jauh aku merangkak, aku melihat Feng Luan terpojok oleh Jiang Men. Berikan padaku, berikan. Feng Luan mengerutkan kening sambil memeluk guci abu. Kau terlalu terobsesi. Jiang Men berkata pada Feng Luan seperti orang gila. Sedikit lagi, Anan akan hidup kembali. Setelah malam ini, dia akan kembali padaku. Bukankah kau selalu ingin aku kembali normal? Adik seperguruan, bantulah aku. Aku akan menjadi kakak seperguruanmu yang baik lagi. Feng Luan terlihat sedikit goyah. Dia ragu sejenak, lalu bertanya, asal dia kembali, kau tidak akan menggunakan ilmu terlarang lagi? Mata Jiang Men berbinar. Ya, asal dia kembali. Baiklah. Feng Luan meletakkan guci abu di bawah pohon kayu manis dan berkata, dia datang. Waktunya juga hampir tiba. Lakukan sendiri.